teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ima Mayasari dalam mata kuliah Hukum Usaha. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan hak kekayaan intelektual. Baik teman-teman, perkuliahan hari ini untuk mencapai sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menerapkan jenis lingkup haki berikut rahasia dagang dan lisensi, persyaratan dan prosedur pendaftaran, pengalihan, perlindungan hukum pemegang atau pemilik HKI. Untuk memulai perkuliahan kita pada sesi terkait dengan hak kekayaan intelektual, kita terlebih dahulu melihat kepada pemeringkatan di dalam Global Innovation Index. Ini adalah posisi intellectual property Indonesia di dalam Global Innovation Index 2020, di mana posisi Indonesia ada di peringkat 85 dari 131 negara. Kalau kita melihat kepada posisi di dalam Global Innovation Index ini, kita melihat bahwa negara kita Indonesia masih berada di bawah Singapura dengan peringkat nomor 8, Malaysia dengan peringkat nomor 33, Vietnam dengan peringkat nomor 42, Thailand dengan peringkat nomor 44, dan Filipina dengan peringkat nomor 50, serta Brunei nomor 71. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kepada perbandingan indikator capaian di dalam Global Innovation Index antara negara Swiss dengan peringkat nomor 1 dan Indonesia di posisi nomor 85, maka kalau kita lihat di dalam indikator-indikator yang ada, kita bisa bandingkan posisi Indonesia dan kemudian Swiss. Swiss di dalam indikator institution berada di posisi ke-13, sementara Indonesia di peringkat 111. Di dalam kaitan dengan Human Capital and Research, Swiss berada di peringkat nomor 6, sementara Indonesia di 92. Di sisi infrastruktur, Swiss di peringkat nomor 3, sementara Indonesia di 80. Lalu kemudian di market sophistication, Swiss berada di peringkat nomor 6, sementara Indonesia di nomor 62. Business sophistication, Swiss berada di peringkat nomor 2, sementara Indonesia di 114. Dan knowledge and technology outputs, Swiss berada di peringkat nomor 1, sementara Indonesia di peringkat nomor 71. Dan creative outputs, Swiss berada di peringkat nomor 2, sementara Indonesia di peringkat nomor 83. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa indikator-indikator yang ada di Swiss sendiri mendorong Swiss kemudian berada di peringkat nomor 1, sementara di Indonesia di peringkat nomor 85. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat terkait dengan IP Services for Innovative Enterprise, kita melihat kepada the innovation chain, di mana ada successful partnership between the public and private sector to promote innovation. Kita melihat dari new ideas, lalu kemudian beranjak ke proof of concept, lalu kemudian kepada teknologi development, lalu kemudian IP application identification, application development, teknologi transfer, commercial scale up, market development, dan kembali untuk membiayai terhadap ide-ide atau invensi-invensi baru atau inovasi-inovasi baru. Nah, ini rangkaian kepada IP Services for Innovative Enterprise yang kita melihat kepada the innovation chain yang ada di Swiss dengan peringkat Global Innovation Index tahun 2020 di peringkat nomor 1. Nah, kalau kita lihat kepada top R&D spending sector di 2018 sampai 2019, ICT hardware and electronic equipment masih menduduki peringkat nomor 1 dengan 23,5%. Setelah itu kita melihat kepada R&D spending sectors di farmasi dan bioteknologi 18,8%, lalu kemudian automobiles di 15,6%, dan software and ICT services di 14,4%, dan kemudian yang terakhir dikaitkan dengan industrial, engineering, and transportation yaitu sebesar 3,8%. Nah, di dalam Global Innovation Index di 2020 juga kita bisa melihat the top 100 Science and Technology Cluster,
di mana nomor 1 diduduki oleh Tokyo Yokohama. Mereka memproduksi 143.822 scientific publication, dan kemudian mereka juga memproduksi 113.244 PCT application. Apa PCT application? Yaitu Patent Cooperation Treaty, paten internasional yang diproduksi oleh mereka. Jadi kalau kita melihat bahwa jumlah publikasi dengan PCT-nya juga tidak terlalu jauh ya, gap-nya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa melihat kepada Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, di mana dari 118.600 scientific publication, mereka memproduksi 72.259 PCT application. Artinya jumlah ini juga masih lumayan ya, antara apa yang paper mereka, publikasi scientific publication-nya, dengan kemudian PCT application-nya. Nomor 3 adalah Seoul dengan 140.806 scientific publication dan 40.817 PCT application. Dan terakhir di sini adalah Beijing dengan 241.637 scientific publication dan 15.080 PCT application. Ini adalah the top 100 science and technology clusters. Terima kasih.